Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Ahmad Rofida Aziz, dalam mata pelajaran fikih kelas 7 MTS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai hadas kecil dan juga tata cara toharohnya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi, yaitu sekarang mengenai hadas besar dan juga tata cara toharohnya. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti ketika kita pergi tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan juga tetap physical atau social distancing. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hadas besar. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, hadas artinya adalah sesuatu yang baru, atau jika diartikan secara istilah, hadas merupakan keadaan atau kejadian atau juga perbuatan yang dapat menyebabkan kita kotor atau tidak suci. Nah, ketika kita tidak suci, maka kita harus membersihkannya. Nah, atau bisa dibilang bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini dapat diartikan sebagai kegiatan mensucikan diri, mensucikan badan dari hadas besar ataupun hadas kecil dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, jika kemarin bersuci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan berwudu atau dengan tayamum jika mendesak, maka pada tata cara pembersihan atau bersuci dari hadas besar ini bisa dilakukan dengan cara mandi. Mandi yang dilakukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar ini disebut mandi janabat. Nah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan atau memerintahkan soal mandi janabat ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in kuntum janabam fatahharu. Nah, yang artinya yaitu, maka jika kamu berhadas besar atau junub, maka bersucilah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian mengenai hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi janabat. Nah, di sini ada beberapa macam jenis mandi. Nah, yang pertama yaitu ada mandi wajib. Mandi wajib pengertiannya apa? Mandi wajib yaitu mandi yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besar itu apa saja yang bisa menyebabkan kita untuk mandi wajib? Yang pertama yaitu keluarnya air mani. Yang kedua haid, terus nifas, melahirkan, meninggal dunia, atau melakukan hubungan suami istri. Itu merupakan hadas besar. Nah, ketika kita terkena atau terjadi kepada kita hadas besar tersebut, maka ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan, seperti sholat, terus puasa, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, menyentuh, iktikaf. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang junub atau sedang terkena hadas besar. Nah, untuk dapat melakukan ibadah yang tadi saya sebutkan, kalian harus mandi wajib terlebih dahulu. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Tata cara mandi wajib yang pertama yaitu ada syarat mandi. Syarat mandi yang pertama yaitu Islam. Nah, syarat mandi itu seperti syarat untuk berwudu. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga
airnya harus air yang suci mensucikan. Dan yang terakhir yaitu air terkena sempurna kepada kulit. Jadi tidak ada yang menghalangi pada kulit kita. Nah, selain syarat ada juga rukun mandi. Rukun mandi ada 3. Yang pertama yaitu niat. Nah, kalian sudah tahu niatnya apa belum? Nah, kalau belum tahu, di samping Bapak ada teks niat dari mandi janabat. Kita bisa baca bersama-sama. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Nah, seperti itulah niat mandi janabat. Sedangkan rukun yang kedua yaitu menghilangkan najis yang ada pada badan kita. Nah, rukun yang terakhir yaitu membasuh seluruh badan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, jadi begitulah cara mandi janabat. Nah, selain mandi janabat, macam jenis mandi yang lain yaitu mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini ada bermacam-macam jenisnya. Tapi sebelumnya Bapak ingin memberitahukan bahwa mandi sunnah itu artinya mandi yang hanya dianjurkan, jadi tidak diwajibkan. Jadi ketika mandi sunnah ini tidak dilaksanakan, kita tidak terhalangi untuk melaksanakan ibadah. Namun jika kita melaksanakan mandi sunnah ini, maka kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Nah, contoh-contoh mandi sunnah itu ada banyak ya. Yang pertama, mandi sebelum sholat Jumat. Yang kedua, mandi di sebelum hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Terus ada mandi sehabis memandikan jenazah. Terus yang sunnah lagi yaitu mandi tatkala hendak ihram haji atau umroh, itu juga disunahkan. Terus ada mandi mu'alaf, mandi wukuf, mandi ketika kita mau memasuki Makkah, mandi sebelum tawaf, mandi sebelum lempar jumroh. Nah, kira-kira ada banyak sekali macam-macam mandi sunnah. Nah, kira-kira begitu penjelasan mengenai hadas besar dan juga tata cara toharohnya. Tadi di awal Bapak sebutkan, selain dengan mandi, cara menghilangkan hadas besar yaitu bisa juga dengan tayamum. Seperti juga hadas kecil itu juga bisa dengan tayamum. Tapi tayamum ini dilaksanakan apabila dalam keadaan terdesak, misalnya tidak ada air, atau misalnya kita sedang naik bus, kan kita tidak bisa berwudu, tetapi sudah memasuki waktu untuk sholat. Nah, karena terdesak, kita diperbolehkan mengganti wudu tersebut dengan cara tayamum. Nah, dalam hadas besar ini, ketika tidak ada air, maka boleh juga digantikan dengan tayamum. Nah, tayamum itu apa sih? Terus tata caranya bagaimana? Nah, pada video selanjutnya Bapak akan membahas ini. Untuk sekarang cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.